Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu sahabat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa berada di tempat ini di rumah Allah Ta'ala ini, dan mari kita menghadirkan beberapa niat baik kita di sini beriktikaf, yang kedua menanti datangnya waktu sholat selanjutnya, dan yang ketiga kita bertolakul ilmi atau mencari ilmu. Padahal kita pada petang hari ini adalah malam terakhir di bulan Dzulhijjah. Besok malam kita sudah malam 1 Muharram. Karena berdasarkan hitungan 1 Muharram Jumat nih, jadi malam Jumat kan sudah 1 Muharram. Nah itu dia. Catatannya yang pertama berkaitan dengan hal tersebut. 1, bulan Muharram masih masuk ke dalam bulan suci atau bulan haram. Ya, bulan haram itu ada 4, atau bulan suci itu ada 4, yaitu Rajab sebelum Ramadan, dan Dzulhijjah, Dzulhijjah, Muharram itu setelah Ramadan. Oleh karena itu saya mengingatkan diri saya sendiri maupun Bapak Ibu sekalian, amal terbaik di bulan haram secara umum adalah berhati-hati dari perbuatan dosa. Itu amal terbaik. Berdasarkan surat Taubah ayat 36, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan suci tersebut. Ya. Silakan dicek di At-Taubah 36 ayat tentang bulan suci atau bulan haram. Yang kedua, bulan Muharram itu punya julukan khusus, diantaranya adalah Syahrullah, bulannya Allah. Bulan Muharram itu dijuluki sebagai bulannya Allah. Ada Baitullah, rumahnya Allah, ada Kitabullah, kitabnya Allah, ada Rasulullah, utusannya Allah, ada Ardullah, buminya Allah, ya. Termasuk ada Syahrullah, bulannya Allah. Ya tentu semua bulan itu miliknya Allah, tetapi Allah mengkhususkan bulan Muharram untuk diberi nama sebagai bulannya Allah. Berarti dia punya keistimewaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Muharram, sebagian ulama menafsirkan surat Al-Fajr ayat 1-2, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10, itu sebagiannya menafsirkannya dengan 10 hari pertama Muharram. Nah, jadi ada 3 tafsiran ya terhadap ayat ini. Ada yang mengatakan itu 10 hari terakhir Ramadan, ada yang mengatakan itu 10 hari pertama Dzulhijjah, ada yang mengatakan itu 10 hari pertama Muharram. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau mau cari cara bodohnya adalah ya di 3 waktu itu ya diistimewakan. Akhir Ramadan ya ditenani, awal Dzulhijjah ya ditenani, awal Muharram ya ditenani. Nah itu dia. Adapun bagaimana cara menangani, bagaimana cara menseriusi 10 hari pertama Dzulhijjah, ya, tidak ada amal khusus, tetapi di bulan haram atau di bulan suci secara umum, sejak dahulu orang-orang soleh suka berpuasa di hari-hari tersebut. Saya sempat bercerita kayaknya ya, jadi di hari ke-7 Dzulhijjah kemarin sempat ngisi bensin di Jalan Wonosari, itu pas ada maghrib itu, lalu sembari beli air mineral gitu, terus minum, terus ibunya tanya, "Nopo buko?" "Nggih ibu, buko." Alhamdulillah. Tapi pun bu, "Nggih sami." "Alhamdulillah ibu kosong nggih?" "Nggih."
Nah, terus kemudian saya tanya, itu kan hari ke-7 kan, sampun angsal pinten dinten. Beliau mengatakan, alhamdulillah sudah dapat hari ke-7. Jadi sudah berpuasa 7 hari. Karena memang sunnahnya kan berpuasa tanggal 1 sampai 9 ya. Namanya keluarga ibu tersebut yang jual bensin tersebut terbiasa puasa awal Zulhijjah itu 9 hari. Nah, adapun di awal Muharram besok ya, kalau mampu silakan berpuasa 10 hari, tanggal 1 sampai tanggal 10 ya. Kalau tidak bisa 3 hari, yaitu tanggal 9, 10, 11. Itu berdasarkan kaidah yang dibangun ulama bahwa untuk membeda dari orang Yahudi, puasanya bukan cuma tanggal 10 tapi tanggal 9 atau 9, 10 atau 10, 11, dan ada yang kemudian memilih pendapat 9, 10, 11. Nah, monggo bagi yang mampu. Kalau tidak mampu bisa 2 hari, 9, 10 atau 10, 11. Oke. Kalau tidak mampu betul, karena memang bukan orang yang punya kelebihan dalam berpuasa. Karena ada orang yang tipikalnya kalau puasa itu memang lemes sekali, apalagi aktivitas fisiknya banyak ya. Maka orang yang begini bisa ngincar satu hal saja, yaitu tanggal 10, dan itu diperbolehkan. Tidak ada kemakruhan sedikit pun dalam hal tersebut. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, besok malam kita memasuki bulan suci Muharram ya, bulan haram yang bernama Muharram. Ya, di situ adalah masih bulan haram. Yang kedua, dia bulannya Allah, dan yang ketiga 10 hari pertamanya itu punya keutamaan tersendiri. Maka jika mampu untuk menambah amal silahkan. Adapun di antara kebiasaan orang-orang soleh dahulu, mereka berpuasa tanggal 1 sampai 10. Kalau nggak kuat dia 9, 10, 11 atau 9, 10 atau 10, 11 atau 10 saja. Nggak bisa ya cari amal yang lain. Ya, cari amal yang lain. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai daya kemampuan kalian. Ya, memang semua orang itu, kalau kata Imam Malik itu begini. Suatu ketika Imam Malik bin Anas, ya, imamnya Madinah pada masanya, beliau mungkin dari ulama-ulama Madinah terbaik. Ya, beliau yang dianggap sebagai pendirinya mazhab Maliki, didatangi temannya dari Makkah, temannya ahli ibadah dari Makkah, dan mengajak Imam Malik untuk fokus beribadah di Makkah. Maka Imam Malik kemudian menolaknya. Beliau menolaknya. Tapi tolakannya ya jelas penolakan yang dilakukan oleh orang alim, yang beliau mengatakan qassamallahul a'mal kama qassamallahul arzaq. Ini berkaitan dengan amal sunnah ya. Qassamallahul a'mal kama qassamallahul arzaq. Allah itu membagi-bagi amal perbuatan seperti membagi rezeki. Nah, itu dia ya. Tapi Imam Malik itu amal yang paling beliau senangi adalah mengajar ya. Dan amal-amal sunnah yang lainnya seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, membacakan hadis dan sebagainya. Ya, dan Imam Malik punya kawan sekaligus murid yang sangat cerdas sebetulnya, tapi kalah wibawa dari Imam Malik. Padahal temannya ini, muridnya ini yang sering membiayai Imam Malik. Ini orang Tulus dengan orang Tulus ya, namanya Imam Lais bin Sa'ad. Nah, itu kaya raya, seusia dengan Imam Malik, tapi nyantri kepada Imam Malik dan sering membiayai hidupnya Imam Malik. Imam Malik ini memang sangat terhormat tapi sangat miskin ya, beliau luar biasa. Penguasa saja tidak bisa membelokkan beliau gitu ya. Sampai beliau pernah dihukum cambuk ya, dan didera, dipukul gitu ya, sampai bahunya itu persendian bahunya itu lepas. Jadi di mazhab Malik itu kalau Bapak Ibu sekalian pernah haji atau umrah, ada yang sholatnya lurus begini kan, tapi bukan orang Syiah ya. Itu ada yang lurus begini kan, Allah terus lurus. Nah, itu adalah salah satu sebagian orang-orang Maliki menganggap itu bagian dari sunnah. Sebagian mengatakan itu adalah amal Imam Malik karena tadi bahunya lepas. Nah, kenapa Imam Malik punya kewibawaan seperti itu? Ya, diantaranya ini karena cerita itu lebih sering kalau kita bicara akhlak, adab itu yang paling efektif itu dengan cerita. Ya,
kalau kita baca teorinya itu lama. Ya, panjenengan kalau baca kitab Ihya Imam Ghazali dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itu penjelasan itu mengagumkan sekali. Salah satu kitab terbaik sepanjang zaman yang menjelaskan tentang detil-detil makna-makna ibadah dan amal perbuatan dalam Islam. Ya, tentang makna sabar itu penjelasannya detail sekali, tentang makna ikhlas, makna taubat, bagus sekali. Tapi meskipun beliau seorang pemikir dan filosof yang hebat, setelah beliau menjelaskan, beliau lebih sering menghadirkan cerita. Kenapa? Karena bagi orang-orang pada umumnya lebih mudah mempelajari kebaikan itu dari cerita dibandingkan penjelasan teoritik yang dalam. Itu dia. Nah, adapun Imam Malik tadi, kenapa beliau punya kewibawaan seperti itu? Salah satunya adalah cara beliau menghormati Nabi Muhammad. Beliau itu kalau ditanya hadis Nabi, beliau akan meminta waktu sebentar untuk mandi dahulu, lalu menggunakan baju terbaiknya, lalu menggunakan parfum, baru menjelaskan hadis yang diminta. Terus sampai begitu. Nah, dia rapor dari segini sebenarnya. Dan itu bukan kebiasaan para sahabat, biasa saja. Tapi Imam Malik punya penghormatan yang lebih. Dan bahkan beliau ketika di Madinah itu tidak berani naik kuda. Kenapa beliau mengatakan bagaimana mungkin saya naik kuda di tanah yang di situ Nabi dikuburkan? Jadi kalau sedang amalkan, berarti sedang merampak motor bereng lebih. Tapi itu contoh ya bagaimana keagungan sikap Imam Malik di dalam tadi terhadap Nabi, hadis Nabi, dan juga terhadap amal-amal manusia. Tapi di pokok bahasan tadi ya, amal manusia memang berbeda-beda. Ada yang kalau yang wajib, yang minimalis harus sama. Idealnya sama, sedangkan yang sunnah-sunnah ini banyak pilihan ya. Ada yang mungkin dia karena punya rezeki banyak, sedekahnya banyak. Ada juga yang mungkin pilihan amalnya kepada khidmatun nas ya, melayani manusia atau memberi manfaat bagi manusia. Ada yang amalnya pada mengajar, ada yang amalnya nahi munkar. Nah, ini jangan gak main-main ya. Nah, ini semakin hilang di zaman kita sekarang. Orang-orang yang secara khusus mengabdikan waktu untuk bernahi munkar itu sesuatu yang jarang, bahkan malah bisa dibully bareng-bareng itu ya, dihina bareng-bareng ya. Karena memang sensitivitas kita itu memang jelek sekali ya berkaitan dengan banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mari kita lanjutkan hadis kita masuk ke al-hadis sabi asyar, hadis ke-17. Itu dari An-Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam At-Tirmidzi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini adalah hadis yang cukup populer. Ya, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dalam kondisi apapun ya, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi seperti apapun. Nah, itu hadisnya kalau diterjemahkan detail menjadi seperti itu. Meskipun bahasa Arabnya cuma haitsu ma kunta. Ya, seperti apapun kamu kondisinya. Lalu atbi'is sayyi'atal hasanata. Ya, tapi karena nature-nya manusia itu sering salah, sering lupa ya, sering berdosa, maka Nabi dengan kasih sayangnya mengatakan susullah atau ikutkanlah atau lakukanlah ya kebaikan setelah kamu melakukan keburukan. Yang kebaikan itu akan menghapus keburukan yang barusan kamu lakukan. Jadi sebagian orang mungkin belum berhasil untuk menghindari sebagian kemaksiatan. Masing-masing dari kita itu, Bapak sekalian, kalau ada ungkapan yang sempat beredar itu tentu tidak tepat ya. Tidak tepat kalau bahasanya beda pilihan dosanya, itu bukan pilihan. Lebih tepatnya Allah menguji manusia dengan karakter bawaan masing-masing dan kecenderungan dosa masing-masing, dan masing-masing dari kita berjuang untuk melawan
beberapa bentuk dosa yang menjadi kecenderungan kita. Ada orang yang terhadap lawan jenis itu dia bisa bersabar, tapi terhadap uang dia nggak sabar. Ada yang terhadap uang dia sabar, tapi terhadap kekuasaan dia nggak bisa menahan diri. Ada yang terhadap kekuasaan dia sabar, tapi terhadap terhadap aib orang itu misalkan dia tidak tahan, gitu ya. Dan sebagainya. Nah, tetapi apapun itu tentu kalau kita melakukan perbuatan dosa, hal yang paling penting adalah menyadari, mengakui itu dosa. Kalau tidak menyadari, ya bagaimana mungkin memohon ampun kan? Termasuk bagaimana mungkin orang memohon ampun kalau tidak merasa berdosa atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Maka yang penting yang paling dasar adalah memahami dan mengakui bahwa hal tersebut adalah perbuatan dosa. Itu sudah separuh tobat, ya. Nah, baru kemudian selanjutnya adalah merasakan penyesalan, ya, dan menyusul perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Dan sebagian ulama menyarankan kalau bisa amal baik yang dilakukan tersebut sejenis dengan amal buruk yang barusan dilakukan. Maksudnya bagaimana? Kalau berbuat dosa dengan lisan, susul dengan kebaikan dengan lisan. Ya, termasuk pendetilannya, kalau perbuatan dosa itu berkaitan dengan orang, maka susul dengan kebaikan yang berhubungan dengan orang. Nah, itu dia. Agar apa? Agar imbang. Karena kalau tidak imbang nanti tidak menyelesaikan perkara. Contohnya, kalau orang berbuat dosa dengan mengambil hak orang, ya maka perbuatan terbaiknya adalah mengembalikan hak orang tersebut. Ya, mohon maaf sekali, misalkan ada orang gitu ya, Allah uji dengan jabatan yang tinggi dan kemudian akses pada uang yang sangat longgar begitu, lalu kemudian dia mengambil uang yang bukan miliknya. Bahasa teknisnya kalau kita mungkin menyebutnya korupsi gitulah ya. Maka amal terbaik yang bisa dia lakukan adalah mengembalikan. Andaikan dia berhaji ataupun berumroh, itu dia tidak menyelesaikan persoalan, karena hukum dasar dari apa yang dia miliki itu adalah bukan miliknya. Maka amal terbaik bagi yang bersangkutan adalah mengembalikan hak orang tersebut. Nah, jadi yang setipe, ya, misalkan baru nyuwun sewu miso ya, misalkan habis bilang asikil papat, nah gitu ya. Nah, ya sudah disusul dengan kalimat-kalimat thayyibah, ya, ungkapan-ungkapan yang baik, gitu ya. Nah, atau habis berbuat dosa dengan penglihatan, maka susullah amal-amal dengan mata yang bisa menghapuskan, ya, dari tadi melihat yang diharapkan, melihat pada mushaf Al-Quran atau pada amal-amal kebaikan atau apapun itu yang setiba. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Akhlak itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam bahasan Islam itu sangat luas. Akhlak itu, nah ini yang harus digarisbawahi, tidak sama dengan sopan santun. Akhlak itu, sopan santun itu hanya bagian kecil dari yang namanya akhlak. Ya. Akhlak itu yang paling penting adalah tumindak benar. Nah, itu dia ya. Nah, kadang-kadang kita, Bapak Ibu sekalian, orang Jawa secara khusus, orang Timur secara umum itu terlalu menekankan tentang sopan santun sehingga mengabaikan hal yang lebih mulia, lebih penting, lebih berharga. Contoh tentang kejujuran. Ya, misalkan ada orang itu dia sopan tapi pendusta, itu kadang-kadang kita lebih bisa nyaman dengan orang begitu itu daripada orang yang mungkin dia jujur ya tapi belak-belakan atau gak sopan gitu ya. Dan ini sebetulnya kalau kita analisis gitu ya, itu sebetulnya berkaitan dengan salah satu jenis hawa nafsu kita. Ya, orang sopan membuat kita nyaman gitu ya, karena dia berbicara, bertindak dengan sesuatu yang tidak menimbulkan kemarahan kita gitu. Tapi kedustaan itu lebih serius. Apalagi hadisnya kan ngeri sekali. Hadisnya mengatakan innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar, la yakdzibu rajulu hatta yakuna kadzaban. Ya, kedustaan itu membawa kepada berbagai bentuk dosa, dan berbagai bentuk dosa
membawa pada neraka. Dan orang itu kalau dia berdusta berulang-ulang, maka dia menjadi pendusta, dicap sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara tadi karena berkaitan dengan hawa nafsu kita, ya, ada orang yang mungkin kalau ngomong bener, asal bener lu gitu kan. Tapi yang ngomong mungkin, apalagi kalau kemudian dari budaya yang berbeda, kultur yang berbeda, kadang-kadang kita jadi nggak suka gara-gara gesturnya, gayanya, gaya bahasanya, nadanya berbeda. Ya, meskipun dia benar, kita nggak suka gara-gara tidak sesuai dengan standar kenyamanan kita. Nah, itu tentu tidak tepat. Nah, maka kita harus melatih hati kita. Ya, memang akhlak itu harus banyak latihannya. Dan jangan dianggap kalau latihan itu selalu berhasil, ya. Kadang pakai gagal, kadang pakai yang sini berhasil, nanti sudah ganti bahasan akhlak yang lain, ini berhasil, saya ini kelong, gitu ya. Itu sering begitu. Memang ada akhlak-akhlak bawaan yang sangat disyukuri. Ada orang yang temperamennya itu tenang, itu nikmat Allah. Nah, orang begini di antara usianya apa? Di antara usianya adalah ketika dia dihadapkan dengan kezaliman atau kemungkaran, kadang-kadang nggak marah-marah juga. Nah, begini dia bersalah karena tidak marah. Nah, itu begitu. Tapi ada juga orang yang temperamennya tinggi gitu ya, temperamennya tinggi. Orang begini ini sering ketika melihat sesuatu yang nggak cocok ngamuk gitu ya. Nah, mungkin usianya ada pada bagaimana dia jangan mudah marah pada perkara yang nggak penting gitu ya. Jangan sampai kemudian hal-hal yang nggak penting marah, didik lesu kok sidik gitu ya. Nah, itu nanti repot. Nah, itu begitu. Nah, macam-macam. Ada orang yang tipikalnya lomo, ya, dermawan gitu. Saking dermawannya kemudian dia lupa memberikan hak keluarganya gitu ya, karena luput gitu selalu. Padahal ada kewajiban yang tertanggung pada dirinya. Lomonya itu, dermawannya itu sampai pada batas yang sunnah itu banyak dia lakukan, tapi yang wajib jadi terlewatkan. Nah, yang begini ini bisa masuk ke dalam bentuk kezaliman. Tapi ada juga yang kualit gitu, berkaitan dengan keluarga, alhamdulillah dia penuhi, dia sangat bertanggung jawab. Ya, tapi berkaitan dengan sesuatu selain itu yang tidak berhubungan dengan dirinya, itu seret gitu ya, itu sulit sekali. Nah, itu tadi masing-masing ada usianya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi akhlak itu memang adalah tindakan-tindakan yang benar ya, yang disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak tepat kalau orang menganggap bahwa akhlak itu hanya yang berhubungan dengan orang lain, baik sama orang, memaafkan orang, bersabar pada orang, itu tidak tepat. Tetapi betul bahwa sebagian bahasa akhlak itu berhubungan dengan orang lain. Ya, makanya tadi di ujung hadisnya kalimatnya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kenapa? Salah satu kaidahnya begini Bapak Ibu sekalian, amal yang berhubungan dengan diri sendiri dengan amal yang berhubungan dengan orang lain, ya, itu pahalanya lebih besar amal yang berhubungan dengan orang lain, yang punya dampak pada orang lain. Istilahnya adalah al-amal al-muta'addiyah. Amal-amal yang punya imbas kepada orang lain. Nah, itu dia. Nah, kalau kita bicara orang lain, ada kondisi-kondisi yang kalau kita nggak hati-hati, ketemu orang itu ini mendoso gitu. Ketemu ini mangkel, ketemu ini sengit, ketemu ini sliding tackle, ketemu ini pengen riba, ketemu ini fitnah. Ada begitu. Tapi sebaliknya, kalau dia ketemu ini dia sabar, ketemu ini dia memaafkan, ketemu ini dia memaklumi, maka di situ dia pulaan ganjaran. Dan memang di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, hukum dasarnya itu adalah berinteraksi dengan orang. Ya, serawung itu hukum dasar. Kecuali kalau kebanyakan interaksi itu bisa membahayakan diri sendiri, memancing diri pada berbagai bentuk perbuatan dosa, maka lebih baik menghindar. Ya, bukan sekedar mengelorati yo, aku nek ketemu ki lora, nek ketemu ki mangkel gitu ya. Nah, kalau pertimbangannya adalah semata-mata melindungi diri dari sakit hati, itu boleh saja. Tapi yang lebih esensial, lebih penting, lebih berharga adalah menghindari hal-hal yang membawa kita pada perbuatan dosa. Itu yang lebih penting, ya, itu menyelamatkan diri dari hal itu. Tapi kalau semata-mata aku menggugah selorati, kecewa, nah itu boleh. Itu ada sebagian orang menghindari orang lain karena bisa jadi memang orangnya ini rapuh,
orangnya itu memang apa istilahnya apa ya, kesabarannya sedikit tisu gitu ya, bukan ya. Orangnya ya hatinya mudah terluka gitu ya, sensitif, nah gitu ya. Nah yang begini ini memang harus melatih hati untuk lebih kokoh gitu ya, tidak perlu sakit hati pada hal-hal yang tidak penting gitu ya. Itu penting melatih sikap gitu. Istilahnya itu taghaful, ya bodo amat. Ya, 3-4 tahun terakhir itu ada sebuah buku ya, judulnya itu judul Inggrisnya itu rada sopan ya, The Subtle Art to Not Get Fucked. Ukoro ini rak sopan banget gitu ya. Tapi terjemahan Indonesia itu jadi unik ya, seni bersikap bodoh amat. Buku ini bestseller Pak. Bayangin, berarti orang-orang Indonesia itu tidak pandai bersikap bodoh amat ternyata ya. Nah itu dia. Tapi hebatnya buku ini menjadi bestseller pertama kali ya di negara asalnya sana, di Amerika sana. Berarti kan sebetulnya kan memang watak semua manusia itu memang mudah terintervensi, terganggu, ya, terpengaruh oleh omongan orang kan sebetulnya. Nah, tapi sebetulnya dalam Islam itu ada akhlak itu, yaitu akhlak taghaful. Taghaful artinya bodoh amat pada perkara-perkara yang tidak berhubungan dengan diri kita. Ya, tidak berhubungan itu bagaimana? Orang menghina, loh itu kan dosanya dia, bukan dosa kita kan? Ya bodoh amat, ngapain kita sakit hati? Tapi kalau sudah berhubungan dengan diri kita, oh ini tanggung jawab kita, oh ini berkaitan dengan perintah Allah pada kita. Ya nggak ada bodoh amatnya, karena harus diupayakan, harus dikerjakan. Nah itu begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kalau sudah urusannya dengan orang lain, itu kalau nggak hati-hati itu jadi lahan dosa. Sebaliknya, kalau orang cerdik ya dia akan menjadikan kesempatan berinteraksi dengan orang itu menjadi sumber pahala. Itu tentu perlu dari kecerdikan. Ya, misalkan sebagian ulama mengajari kita ketemu orang ini lebih alim enggak? Kalau dia lebih alim berarti saya belajar kan ya. Kalau dia tidak alim, saya bisa ngajari dia. Orang ini soleh enggak? Kalau dia soleh, saya bisa ngambil inspirasi dari dia. Tapi kalau dia nggak soleh, saya mungkin bisa memberi saran pada dia. Ya, dan sebagainya. Ini kecerdikan di dalam mendudukkan orang lain. Itu dia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu berkaitan dengan hadis ini, Syekh Sa'di mengutip sebuah ayat yang ayat ini sebagian kita sering membacanya di dalam Al-Quran, ketika imam sholat misalkan ya, karena ayat ini menyebutkan cabang-cabang amal yang banyak sekali. Satu ayat tapi cabang amalnya banyak. Itu apa? Al-Baqarah 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was sailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya, bukanlah kebaikan itu sekedar kamu mengarahkan wajahmu ke timur ataupun ke barat. Kalau maksudnya adalah sholat, ya tentu saja sholat itu kebaikan. Tapi sholat itu kalau sebagai kebaikan tidak berdiri sendiri. Dia pokok, dia penting, dia sangat dasar begitu ya. Tetapi setelah kita sholat masih ada amal-amal kebaikan yang lain yang kita upayakan. Di antaranya apa? Satu, amanah billah. Amal batin bernama iman itu yang bisa bertambah dan berkurang, bisa menguat dan melemah itu, Bapak Ibu sekalian, itu betul-betul harus dirawat. Ya, amal itu menguat karena ilmu, melemah karena kejahilan, ya bertambah dengan amal salih dan berkurang karena kemaksiatan. Itu iman yang merupakan pangkal atau pokok amal batin, itu betul-betul harus dirawat. Karena ada nggak orang sholat nggak beriman? Ya ada. Mungkin karena dia kebiasaan, mungkin dia merasakan manfaat fisiknya, tapi dia belum merasakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Sehingga dia bisa berdiri sendiri ya. Sholat satu amal, iman kepada Allah adalah perkara yang lainnya. Apakah cuma sampai situ? Tidak ya. Amanah billah termasuk turunannya iman kepada hari akhir, iman kepada kitab-kitab, kepada para nabi itu. Lalu kemudian wa atal mala ala hubbihi, dia memberikan harta yang disenanginya. Kenapa? Kalau orang memberikan harta yang sudah tidak dia pakai, harta di sini kan bisa macam-macam, baju, kemudian apapun lah ya, baju, celana, kendaraan, bahkan ada yang rumah. Saya tuh menemukan sebuah daerah itu isinya itu memang unik gitu. Ya, kebetulan itu kampung Muhammadiyah yang orangnya itu kaya-kaya, tapi secara profiling begitu itu betul-betul seperti bukunya Pak Hajianto Tohari ya. Sejak tahun 40, 50, 60-an orang Muhammadiyah itu memang sering disebut sebagai orang-orang yang bersahaja gitu. Itu karakter orang Muhammadiyah di banyak tempat ya tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, ada saya temukan itu ngekek ini nggak tanggung-tanggung, ngekek omah Pak. Jadi ceritanya itu ada kasus lucu. Jadi cerita itu ada orang itu di pek anak, jadi diangkat anak. Berarti kan kalau dia sadar kan sebenarnya kan dia nggak punya hak waris dan sebagainya kan. Nah, lalu kemudian tinggalnya itu di komplek masjid. Jadi masjidnya itu tanahnya luas, sebagainya sudah diwakafkan dan masih ada sisa. Nah, ketika yang ini meninggal, ya, yang angkat anak ini meninggal, otomatis kan tanahnya diwariskan, lalu dibagikan kepada anak-anaknya. Nah, anak angkat ini tentu tidak mendapatkan, tapi dia kekeh untuk memiliki. Lalu dia tidak mau pindah. Nah, dengan santainya itu tetangganya menawarkan, perlu gue apa tuh? Aku pengen rumah. Dibelikan rumah, Pak. Dibelikan gitu. Nah, tapi ya orang ini makanya mau bermasalah ya, sudah dibelikan rumah di pinggir jalan di daerah jalan Bantul sana. Ya orang tinggal nih, tetap di dekat masjid itu gitu. Dan akhirnya kemudian ditanya itu saat ini karena gue mah koyo apa dibuatnya lagi Pak, sampai 2 kali Pak. Yuk sugih lagi. Tapi lebih penting bukan semata-mata kayanya ya, tapi kemampuan dia untuk melepaskan wa atal mala ala hubbi, dia melepaskan harta yang dicintainya itu. Karena tidak semua orang mampu. Bahkan bisa jadi orang punya harta banyak tapi tidak mampu ada di level itu. Dan bisa terjadi ya orang yang mungkin hartanya tidak sangat banyak tapi hatinya, ikatan hatinya pada harta sudah jauh lebih longgar sehingga lebih mudah untuk melepaskannya. Nah, dan memang Bapak sekalian, mentreatment, melatih hati kita untuk melepaskan itu penting. Karena kalau kita mau jujur, banyak peristiwa hidup kita itu Allah takdirkan kita itu mengalami patah hati, kekecewaan dengan peristiwa-peristiwa kehilangan. Bagi orang yang sudah terlatih untuk melepaskan, ketika ditimpa dengan begitu itu lebih loss, lebih enteng begitu ya. Tapi bagi orang yang hatinya masih sangat kuat ikatannya pada barang kepemilikan, itu mungkin sakitnya dalam sekali. Sakitnya dalam dan lama, bertahun-tahun hilang-hilang. Nah, begitu lah. Ini lorongnya jarang gitu ya. Nah itu dia. Nah, apalagi Bapak sekalian kalau kita mau renungkan baik-baik ya. Kalau kita misalkan pernah sakit ya dan kemudian sakitnya itu cukup parah sampai kita berprasangka kayak wis seperti mati gitu ya. Itu biasanya yang membuat kita takut itu kan takut kehilangan hal-hal yang ada di sekitar kita sehari-hari kan. Perasaan kita punya rumah tinggalkan, punya kendaraan kita tinggalkan. Koyo-koyo ki rarelo nek kehilangan apa-apa sing diduweni kan begitu. Nah, tetapi ketika orang merenung baik-baik, sakaratul maut itu kan sebetulnya kan di situ sebetulnya. Di antara peristiwa paling menyakitkan dari sakaratul maut itu kan kebayang-bayang gitu kan. Atau kalau sakaratul maut itu berarti kan sudah sangat dekat dengan kematian, berarti kan dia tiba-tiba sadar bahwa semua yang dimiliki sudah tidak berguna. Nah, rasa hati yang terikat dengan kepemilikan itu akan membuat hati itu terasa sangat sakit ketika akan meninggal dunia. Ya, maka melatih hati untuk melepaskan pelan-pelan itu penting sekali. Nah itu, ya, jadi tidak hanya melepaskan harta, tapi dari yang dicintainya. Untuk siapa? Dawil kurba, untuk orang-orang dekat.
karena memang variannya macam-macam bagus sekali. Ono nek sing karo sedulur ki entengan, tapi sama istri atau anak berat. Padahal yang kewajiban kepada istri dan anak. Ada yang istri dan anak dia kuat, tapi pada saudara dia berat. Nah, ada juga yang keluarga sudah, kemudian saudara sudah yatim, miskin, anak jalanan, meminta-minta, ya, lalu kemudian amal yang lainnya yang disebutkan di sini, ya, sholat, zakat, memenuhi janji, ya, bersabar dalam kondisi lapang, sempit, ya. Nah, orang-orang yang begitu itu, ya, ketika hubungan dengan Allah dia baik, dengan manusia dia baik, maka itu bagian dari ulaikal ladina sodaku, itulah orang-orang yang jujur di dalam keimanan mereka. Wa ulaika humul muttaqun, dan orang-orang yang begitu itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, tentang takwa ini Bapak Ibu sekalian, ini ada penjelasan yang lebih mudah difahami. Kata takwa ini kan kata yang sudah biasa kita pakai sehari-hari, tapi seringkali gambarannya itu kan belum cukup memadai, ya. Belum cukup detil, belum cukup praktis untuk dijalani. Nah, Syekh Sa'di di dalam tafsirnya mengatakan ketika menjelaskan kutiba alaikumussyam la'allakum tattaqun, ya, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa semoga kalian takwa. Beliau mengatakan di an-nasyam huwa min akbari asbabit taqwa, karena puasa itu termasuk sebab takwa paling besar. Maka apa yang bisa kita ambil dari kalimat ini? Sebetulnya takwa itu yang paling penting adalah kemampuan menahan diri dari perbuatan dosa. Nah, perbuatan dosa itu bisa dua jenis, meninggalkan perintah atau melakukan hal yang dilarang. Maka ketika orang itu bertakwa, dia harus cermat. Orang takwa itu bukan pada banyaknya amal sunnah sebetulnya, tapi kekuatan menjalankan yang wajib berupa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, kita harus lebih cerdik, ya, untuk mengenali amal-amal, ya, amal-amal sunnah itu bisa ditinggal, tapi kalau amal-amal wajib itu tidak bisa ditinggal. Nah, perbuatan dosa ini ada yang berkaitan dengan Allah, ada yang berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan Rasulullah, berkaitan dengan orang pun macam-macam, dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak. Nah, itu dia. Dan kalau kita cermati, ya, dengan semua jenis amal yang perlu kita lakukan, kita tuh nggak sempat ngurusi orang. Nah, kita ngurusi orang itu sejauh ketika kita mendapati bahwa itu kewajiban kita untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan orang itu, entah amar ma'ruf, entah nahi munkar, entah mengajak kebaikan. Kenapa? Karena kita akan fokus bahwa harapannya akan kita akan berpikir apa yang bisa kita lakukan sebaik-baiknya untuk orang tua. Yang kedua, dengan pasangan. Dengan pasangan itu Nabi SAW mengatakan, loh, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Berarti kan keluarga itu ya pasangan, lalu anak-anak. Dan Nabi mengatakan, aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga, kepada pasangan. Dan kita dapati kan Nabi Muhammad, ya, perlakuannya kepada istri-istrinya hitungannya mengagumkan. Kok bisa mengagumkan? Bayangkan beliau menikah dengan seorang perempuan, ya, bahkan bisa dibilang satu-satunya yang perawan, yaitu Aisyah, di usia yang masih belia, otaknya baru cerdas-cerdasnya, memang gawannya pinter, makanya dia menjadi ulamanya para perempuan, ya. Terus ketika masih belia, gawean nesunan, gaweannya ngamuan, kan gitu kan. Dan Nabi Muhammad itu kan ngurusi orang banyak. Anda bisa bayangkan, Nabi Muhammad itu di Mekah saja, itu beliau menjadi orang yang menyatukan antara orang-orang kaya berstatus tinggi dan orang-orang miskin yang berstatus rendah yang masuk Islam. Belum ada yang nggak mau masuk Islam. Di Madinah beliau ngurusi orang Aus dan Khazraj
yang dulunya bermusuhan. Lalu beliau ngadepin koalisinya masing-masing ini, orang-orang Qainuqah dan Quraidah yang suka cari masalah. Belum nanti bertemu dengan orang-orang munafik, orang-orang yang zahirnya menampakkan Islam, tetapi sebetulnya benci pada Nabi dan kaum muslimin yang ingin menghancurkan Islam. Tekanmu mati tiba-tiba seneni bojone. Anda bisa bayangkan toh. Dan Nabi tidak mengatakan kira kelingan Pak aku Nabi. Jangan kita di Nabi enggak ya loh. Itu rasanya Korea kalau aku Nabi. Malah dibalik Bapak Ibu sekalian. Aisyah itu kalau marah mengatakan saya mengatakan jadi kalau beliau marah itu sumpahnya adalah warok di Muhammad, demi Tuhan yang Muhammad, nggak pakai Rasulullah. Jadi Anda bisa bayangkan. Maka kalau Anda jangan masih ingat ketika Aisyah itu dituduh selingkuh ya oleh Lambe Turah pada zaman itu, dan Nabi Muhammad tidak bisa memverifikasinya, ya, dan Nabi itu hanya terdiam, beliau tidak menyalahkan dan sebagainya. Lalu kemudian Aisyah itu pulang ke rumah bapak ibunya, sampai bapak ibunya sempat menanyakan, "Kowe iki sakjane iki genah ora?" Nah, lalu tiba-tiba Allah turunkan ayat setelah puluhan hari. Ayat itu mengatakan bahwa Aisyah bebas. Nah, lalu kemudian Abu Bakar mengatakan dan istrinya, ya, berterima kasihlah kamu kepada Rasulullah. Aisyah mengatakan apa? Gah. Wah, gah. Aku gelem matur nuwun ka Gusti Allah. Wegah aku. Dia tidak mau berterima kasih kepada Nabi. Anda bisa bayangkan, karena Nabi Muhammad tidak pernah marah kepada yang mungkin menyakitkan hati itu ketika Aisyah itu cemburu pada Khadijah. Itu Nabi pernah sedih. Ya, ketika Nabi mengatakan tolong ini sampaikan ke temannya Khadijah yang ini, sampaikan. Terus kemudian Aisyah mengatakan, "Kok Khadijah terus yang disebut-sebut? Aku kurang apa? Aku kurang cantik apa?" dan sebagainya. Maka Nabi Muhammad mengatakan Khadijah adalah orang yang pertama kali membenarkanku ketika semua orang mendustakanku. Maka Aisyah sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, jadi itu hadis kita pada sore hari ini. Sengaja kalau hadisnya banyak ya, kita dalam satu pertemuan begini kita selesaikan satu hadis saja, tidak tuntas, tapi kita yang penting dapat gambaran umumnya, yaitu bahwa ittaqillah, kita berusaha betul kepada Allah, menjalankan perintah dan larangan. Sunnah-sunnah itu sekunder, ya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu yang pokok, itu satu. Dan yang kedua, kalau kita salah dan lumrahnya memang salah, ya, lumrahnya itu melakukan dosa, ya, susul dengan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapusnya, memahami itu salah, mengakuinya, menyesalinya, mengistighfarinya, bertobat dengan hal itu, lalu kebaikan-kebaikan yang lain yang semisal, selevel, serupa, ya, dan perlakukan manusia sebaik-baiknya. Kita berusaha bahwa manusia siapapun yang kita hadapi, bahkan orang kafir sekalipun, itu adalah ladang pahala kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.